Hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Di awal tahun ini kita akan membuat tas rajutan model terbaru. Bisa untuk shoulder bag ataupun sling bag. Selamat mengikuti. Di sini saya gunakan hooknya nomor 4,0 mm dan benangnya dari Milk Cotton. Buat slip knot, lalu buat chain dengan kelipatan 4. Di sini saya buat 4 ditambah 4 atau 8 chain. Ditambah 1 untuk awalan jadi 9 chain, lalu masuk ke 8 chain sebelumnya, masing-masing diisi dengan single crochet. Jadi untuk baris pertama jumlahnya ada 8 single crochet. Sampai di ujung kita buat baris keduanya, buat 1 chain dan dibalik. Masuk ke setiap stitch-nya, termasuk stitch yang sama juga diisi, masing-masing diisi dengan single crochet. Jumlahnya sama ya, nanti ada 8 single crochet. Baris ketiga kita ulangi lagi, buat 1 chain dan dibalik, lalu masing-masing stitch-nya diisi dengan single crochet. Jumlahnya juga ada 8 single crochet. Untuk baris keempat sampai baris ke-32 ulangi cara yang sama, buat 1 chain lalu kerjakan 8 single crochet bolak-balik. Lanjutkan sampai di baris 32. Selesai 32 baris, beri penanda di ujung yang berlawanan dengan akhirannya. Lalu kita buat single crochet berkeliling dari akhiran ini sampai di penanda. Masuk ke lubang barisnya, buat 31 single crochet. Sampai di sudut siku-siku, buat 2 single crochet di dalam 1 lubang atau single crochet increase. Lalu masuk ke stitch berikutnya, buat 6 single crochet. Sampai di sudut siku-siku lagi, buat single crochet increase. Lanjut masuk ke lubang baris, buat 31 single crochet. Setelah terisi semua, gabungkan di penanda dengan slip stitch.
Kita lanjut baris fondasi, buat satu chain, masuk di bagian back loop atau loop bagian belakang saja. Masing-masing back loopnya diisi dengan single crochet. Kerjakan memutar dari awalan ini sampai bertemu di sini lagi. Kalau dihitung jumlahnya ini ada 80 single crochet back loop, berarti sudah masuk ke lipatan 4 juga ya. Gabungkan dengan slip stitch. Sekarang kita buat motif pertama dengan warna ungu. Buat satu chain, masuk di lubang yang sama buat single crochet. Lewati satu stitch, masuk stitch berikutnya, buat 3 double crochet di dalam satu lubang. Lewati satu stitch, lalu buat satu single crochet. Lewati satu stitch, buat 3 double crochet di dalam satu lubang. Lewati satu stitch, buat satu single crochet. Ulangi lagi cara yang sama, lewati satu stitch, buat 3 double crochet di dalam satu lubang. Lewati satu stitch, buat satu single crochet. Lanjutkan pola seperti ini, satu putaran. Untuk menggabungkannya, kita buat slip stitch, tapi di sini kita buat slip stitch sambil diganti benangnya dengan warna lain. Saya ganti benangnya dengan warna putih, ambil seperti ini, slip stitchnya diselesaikan dengan benang warna putih. Baris motif kedua, buat awalan 2 chain, masuk di lubang yang sama, buat 2 double crochet. Untuk sisa benang warna putih kita ikutkan di dalam rajutan. Kalau untuk benang yang warna ungu ditinggalkan saja karena baris motif kedua kita jalan hanya dengan warna putih. Beri penanda di stitch double crochet yang pertama, ini untuk tempat menyatukannya nanti. Kita lanjutkan lagi motifnya, lewati satu stitch, buat satu single crochet. Lewati satu stitch, buat 3 double crochet di dalam satu lubang. Lewati satu stitch, buat single crochet. Dari sini kita ulangi membuat motif yang sama dari awal. Lewati satu stitch, lalu buat 3 double crochet di dalam satu lubang. Lewati satu stitch, buat satu single crochet.
Lanjutkan polanya 1 putaran ya. Selesai 1 putaran, kita masuk lagi di lubang yang sama dengan awalannya, tambahkan 1 double crochet, lalu gabungkan di stitch yang kita beri penanda dengan slip stitch. Tapi slip stitchnya diselesaikan dengan mengambil benang warna ungu lagi. Baris ketiga kita ulangi cara yang sama seperti baris motif pertama, buat 1 chain, masuk di lubang yang sama, buat single crochet, dan kita kerjakan hanya dengan yang warna ungu. Untuk warna putihnya dibiarkan di belakang, tidak usah diikutkan di dalam rajutan. Lewati 1 stitch, lalu buat 3 double crochet di dalam 1 lubang. Lewati 1 stitch, buat single crochet. Lanjutkan pola seperti di baris motif yang pertama. Di bagian akhir buat slip stitch tapi ambil benang warna putihnya. Baris keempat kita ulang lagi pola yang sama seperti di baris kedua, buat awalan 2 chain, masuk di lubang yang sama, buat 2 double crochet. Lewati 1 stitch buat single crochet, lewati 1 stitch buat 3 double crochet di dalam 1 lubang. Lanjutkan dengan cara yang sama seperti membuat motif baris kedua. Sampai di awalannya, masuk di lubang yang sama, kemudian tambahkan 1 double crochet, baru digabungkan dengan slip stitch dan ambil benang warna ungu. Dari sini kita tinggal mengulang cara yang sama seperti baris motif 1, 2, diulang-ulang sampai mendapatkan tinggi yang diinginkan. Di sini saya buat pengulangan motifnya sampai di baris 19. Setelah selesai, putus benangnya dengan gunting, rapikan sisa benang. Untuk membuat saku bagian depan caranya sama seperti membuat alas, hanya ini untuk awalannya saya buat sebanyak 19 chain diisi dengan 18 single crochet, dikerjakan bolak-balik sampai 13 baris. Lalu buat single crochet berkeliling, buat 12 single crochet, di sudut siku-siku buat increase, lalu buat 16 single crochet, increase lagi, dan buat 12 single crochet lalu digabung dengan slip stitch. Hasilnya nanti seperti ini. Kita beri penanda dulu, caranya hitung dari slip stitch sebanyak 18 stitch lalu beri penanda di stitch ke-19-nya. Di sini kita beri penanda untuk akhiran. Sekarang kita buat renda-rendanya ya, buat 2 chain dan dibalik. Masuk hanya di bagian front loop atau loop bagian depan saja. Jadi kalau dibalik kita masuk dari bagian front loopnya saja. 1 front loop diisi dengan 1 double crochet dan 2 chain. Kalau di bagian penanda kita buat 1 double crochet saja dan lanjut baris renda yang kedua. Buat 1 chain dan dibalik. Masuk di rongga-rongganya di 2 chain tadi, buat 1 single crochet, 2 chain dan 1 single crochet. Ke rongga-rongga berikutnya caranya sama, buat 1 single crochet, 2 chain dan 1 single crochet.
Setelah selesai buat slip stitch di lubang yang sama, lalu sisakan benang agak panjang, kurang lebih bisa untuk menjahitnya nanti, baru diputus benangnya dengan gunting. Ambil benang putih yang sudah dibuat slip knot, kita masuk di bagian front loopnya. Ini front loop yang tadi diberi penanda. Buat satu chain, satu single crochet di lubang yang sama, lewati satu front loop, buat 5 double crochet dalam satu lubang atau motif kipas. Lewati satu front loop buat single crochet, lewati satu front loop buat 5 double crochet dalam satu lubang. Lewati satu front loop buat single crochet. Lanjutkan membuat pola seperti ini sampai di sisi sebelahnya, di front loop sebelah ini. Buat slip stitch di lubang yang sama, lalu putus benangnya dengan gunting, rapikan sisa benang warna putih. Masukkan sisa benang warna coklat susu ke dalam jarum tapestri, lalu jahitkan sampai di baris yang pertama. Dan kita akan menyatukan bagian sakunya ini ke tas rajutan tadi dengan dijahit. Untuk talinya saya padukan dengan tali Romanian cord dan silahkan ikuti cara membuatnya seperti di video. Saya buat panjangnya kurang lebih 100 cm, lalu buat satu chain, sisakan benang agak panjang kurang lebih 20 atau 30 cm, baru diputus benangnya dengan korek. Kemudian kita masukkan talinya ini di rongga-rongga tas rajutannya, lalu satukan kedua ujungnya dengan diikat, lalu dijahit dan disatukan dengan jarum tapestri.
Untuk merapikan ujung benangnya bisa dilem jadi nanti tidak terurai. Hiasan bunga tulip ini sudah ada di video saya yang sebelumnya. Nanti saya sertakan linknya di bagian deskripsi. Sekarang tas rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.